Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomarni. Saya dari lokal 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian karangan yaitu hasil tulisan yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pemikiran pengarang dalam suatu kesatuan tema yang utuh. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas di alinianya. Macam-macam karangan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Karangan deskripsi, bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin, sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri suatu yang digambarkan itu. Ciri-cirinya yaitu berhubungan dengan panca indera, penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung, unsur perasaan lebih tajam daripada pemikiran. Contoh deskripsi, lapangan sekolah kami berada tepat di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dengan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Lapangan tersebut berukuran setengah 100 kali 120 meter. Lumayan luas bukan? Selain itu, upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara, tepatnya di dekat kelas kami, terdapat tiang bendera. Adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket, dan bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai pancang tiang untuk net voli atau net sepak takraw. Karangan eksposisi ialah satu bentuk wacana atau karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Ciri-ciri eksposisi: menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya, menyatakan suatu yang benar-benar terjadi atau daya faktual, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi tentang proses kerja sesuatu. Contoh eksposisi: kantor gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang representatif kini mulai dibangun di Palu setelah tertunda 2 tahun. Pembangunan kantor di Jalan Sam Ratulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung 2-3 tahun mendatang dengan biaya sekitar 10 miliar. Demikian keterangan Sakwilda Sulteng Amur Mujhasim SH, Rabu, di Palu. Ia menjelaskan untuk tahap pertama serta bangunan sayap dapat dirampungkan Februari 1996. Karangan persuasi ialah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak, atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Ciri-cirinya yaitu menentukan topik atau tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun karangan-karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Contoh-contoh persuasi. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin dan antioksida. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Karangan argumentasi adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapatan, sikap, atau keyakinan
Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Ciri-ciri argumentasi: berusaha meyakinkan pembaca agar kebenarannya gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. Pembuktian dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, dan gambar. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. Dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. Dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Contoh argumentasi: jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Karangan narasi adalah sejenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat khayal atau faktual, atau gabungan dari keduanya. Narasi ini sering dimasukkan ke dalam golongan karangan fiktif. Jadi tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tombo, dan dongeng. Ciri-ciri narasi, yaitu yang pertama, menyajikan serangkaian berita atau peristiwa, disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian, latar atau setting digambarkan secara hidup dan terperinci. Contoh narasi: beratus-ratus tahun Indonesia telah dijajah Belanda, Perang Dunia Kedua pecah, dan Belanda di Indonesia kemudian ditaklukkan oleh Jepang. Kini Jepanglah yang menguasai dan mengangkangi Indonesia. Ini tidak lama memang, karena sekutu dapat mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dengan bom atom. Kesempatan baik ini tidak bisa disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuan dan jenis karangan ilmiah: memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Karangan ilmiah populer. Menurut Wardani 2007 atau banding 17, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Contohnya artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri karangan ilmiah populer, yaitu emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Persuasif, penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Deskriptif, pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif, kritik tanpa dukungan bukti. Karangan non-ilmiah.
Karangan non-ilmiah atau fiksi adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rakaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Ciri-ciri non-ilmiah yaitu bersifat persuasif, ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, bersifat imajinatif, gaya bahasa konotatif dan populer, situasi didramatisir, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.